membawa satu tema itu ya, sepenuh hati versus setengah hati. Bilangan 32 ayat 10 sampai 11. Bilangan 32 ayat 10 sampai 11 dan 12. Ya. Coba perhatikan di situ ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu, dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikuti aku dengan sepenuh hati. Ayat 12, 1, 2, 3. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Oke, ya seperti topik saya tadi, setengah hati versus sepenuh hati. Ada nggak bedanya antara orang yang setengah hati dengan orang yang sepenuh hati? Nah, ini ada janji Tuhan. Ya, kalau kita lihat dalam kisah bangsa Israel, ada janji Tuhan. Mereka hidup dalam kesusahan di Mesir kan. Mereka hidup dalam kesusahan di Mesir, di bawah penindasan, namanya juga budak. Ya, budak itu nggak punya hak apa-apa gitu ya. Nggak punya hak apa-apa. Dan harus nurut sama tuannya. Ya. Mau disiksa, nggak ada haknya untuk membela. Pokoknya namanya budak. Ya, apalagi zaman dulu budak itu dibeli kan. Jadi kalau saya sudah beli, orang sudah beli, ya mau diapain, mau disiksa, mau diapain, itu haknya dia. Ya. Nah, Israel hidupnya juga susah. Apalagi setelah semakin hari pekerjaan mereka ditambah. Misalnya mereka disuruh buat batu bata tapi nggak dikasih bahan, mereka harus cari sendiri. Itu susah gitu. Ya, karena mereka udah tidak tahan, akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, dan Tuhan dengar doa mereka. Dan Tuhan mengutus Musa. Kemudian mereka dijanjikan, kamu akan dibawa ke suatu negeri. Ya, itu Kanaan kan. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Itu gambaran ketika Tuhan angkat, dijanjikan satu tempat. Ya, kalau kita lihat dalam kisah perjalanan bangsa Israel. Nah, tapi kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini, semua dijanjikan kan? Semua orang yang di Israel itu yang belum jadi bangsa, ketika keluar dari Mesir baru jadi bangsa. Ketika mereka dijanjikan, semua dapat janji itu kan? Yang keluar dari Mesir dijanjikan kamu akan masuk ke negeri. Ya. Suatu negeri yang berlimpah susu. Berarti ada kesejahteraan, ada kedamaian. Bukan seperti ketika mereka di Mesir hidup di bawah penindasan. Tapi mereka akan menjadi suatu bangsa yang akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Ini janji kita juga sama kan. Kita dijanjikan Tuhan. Ketika kita hidup di bawah perbudakan dosa, kita dimenangkan, barusan kita rayakan Paskah. Kita sudah menjadi orang-orang yang sudah dimenangkan dalam Kristus. Ada janji hidup yang kekal. Ya. Ada damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Itu janji-janji Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Tuhan gitu kan. Tapi untuk sampai kepada janji Tuhan itu ada proses, ya. Ada proses yang harus dilewati. Ya. Kalau bangsa Israel prosesnya apa? Padang gurun. Ya. Padang gurun itu ada ujian-ujian di sana. Padang gurun. Nah, kita juga ada padang gurun yang harus kita lewati. Proses yang kita harus lewati hari demi hari. Ya, apalagi ke depan ini. Alkitab sudah berkata, keadaan akan semakin sulit. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, egois. Nah, ini harus kita lewati. Proses yang harus kita lewati untuk sampai kepada tujuan. Tadi, hidup yang kekal, hidup yang diberkati, masa depan yang penuh harapan. Sampai enggak kita di sana? Bisa enggak melewati proses?
Nah, di dalam proses itu ada sikap. Ya. Kalau kita lihat dalam bacaan kita ada dua sikap di situ. Setengah hati dan sepenuh hati. Apa sih setengah hati itu? Apa sih sepenuh hati? Ya, setengah hati artinya nggak sungguh-sungguh kan? Ya. Gimana kalau kita memuji Tuhan dengan setengah hati? Ya. Separuh-separuh, separuh pikirannya kemana, separuh pikirannya ada di sini. Ya. Mendengar firman Tuhan separuh-separuh, separuh di sini, separuh di mana gitu. Ya, dikatakan di situ ini yang membuat Tuhan murka kan? Maka bangkitlah murka Tuhan pada waktu itu dan ia bersumpah bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir, orang yang berjalan dari Mesir yang keluar kan, yang berumur 20 tahun ke atas. Ya, 40 tahun berarti ketika masuk Kanaan umur berapa itu? Luar umur 20 tahun dari Mesir, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan, tidak akan melihat janji Tuhan, tidak akan mengalami, jangankan mengalami, melihat saja tidak kan? Tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ya. Ini berlaku juga untuk kita semua. Kamu tidak akan pernah menikmati kebaikan Tuhan. Saya ulang, saudara dan saya tidak akan pernah menikmati kebaikan Tuhan ya, kalau engkau ikut Tuhan hanya asal ikut Tuhan, setengah hati, asal-asalan. Ya. Ya. Nah, ini firman Tuhan kata. Mereka nggak sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan melihat pun tidak. Karena mereka mati dalam proses. Ya, mereka mati di dalam proses. Makanya saya bilang, jadi pengikut Kristus itu ada proses yang harus kita lewati. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Bukan setiap bulan, bukan setiap tahun. Setiap hari. Masing-masing kita punya salib. Apa? Mata. Hati. Kamu bisa mengendalikan nggak matamu? Kamu bisa mengendalikan nggak pikiranmu? Kamu bisa mengendalikan nggak keinginanmu? Nah, ini proses yang harus kita lewati hari demi hari. Makanya Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan menghendaki kita sempurna seperti Tuhan dalam hal karakter. Ya. Karakter itu sangat penting, ya. Banyak orang berhasil bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat juara, tapi karena dia memiliki karakter Kristus. Ya. Karakter Kristus itu apa? Yang buah-buah roh itu. Ya kan? Itu yang harus menjadi bagian kita. Ikut Tuhan, ikutlah sepenuh hati. Jangan setengah hati. Orang yang mengikuti setengah hati itu tidak akan pernah sampai. Saya bilang tidak akan pernah melihat, tidak akan pernah menikmati. Jangankan menikmati, melihat pun, membayangkan pun tidak ada. Sehingga kalau ditanya, kamu nanti mau jadi apa? Nggak tahu. Masa depanmu gimana? Nggak jelas. Nah ini, membayangkan saja tidak ada gitu loh. Karena apa? Firman itu nggak ada yang membuat dia untuk bisa melihat kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat janji Tuhan. Karena ya asal jadi orang Kristen, ke gereja kagak, baca Alkitab kagak, berdoa kagak. Bagaimana mau kau bisa melihat janji-janji Tuhan? Ya, bagaimana kau mau mengimani janji-janji Tuhan kalau kita asal, nggak segenap hati? Makanya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Itu yang mau Tuhan.
Kasihlah Tuhan Allahmu. Disitulah tergantung semua hukum. 10 hukum Taurat. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 2 hukum ini. Dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita mau sampai ke destininya Tuhan, yang Tuhan janjikan, Kanaan, yang berlimpah susu dan madu, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Lihat yang setengah-setengah hati. Mati semua di padang gurun. Nggak menikmati. Nah, coba kita lihat. Ayat 32, pasal 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dia lewati semua perjalanan sampai kepada janjinya Tuhan. Dia mendengar janjinya Tuhan di Mesir. Aku akan membawa kamu ke suatu negeri yang penuh, yang berlimpah susu dan madu. Dia melewati proses padang gurun, 40 tahun melewati proses padang gurun. Dan dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan dia membawa, ya, mungkin tidak pernah diperhitungkan, tapi akhirnya dia yang membawa bangsa itu masuk ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Yosua. Ya kan? Dia mengikut. Proses dia lewati. Ya. Banyak orang mati karena tidak tahan proses. Ya. Banyak orang gagal karena tidak tahan proses. Proses itu bisa berupa apa? Didikan, apa? Nasihat. Ya, selalu menutup dirinya, membentengi dirinya. Nah, itu kalau belajar apa namanya itu di perguruan tinggi biasa namanya boundaries apa? Banyak benteng-benteng yang kita mencari, membentengi diri kita supaya kita aman. Padahal itu harus dihancurkan satu-satu. Benteng kekerasan hati, benteng tidak mau dinasihati, benteng itu mau dia bentengi dirinya, mau merasa aman. Padahal itu harus dihancurkan satu-satu. Ya, supaya kamu bisa diproses. Ya. Proses padang gurun itu. Ya. Akhirnya yang masuk ke Kanaan ini yang terbentuk kan. Ya. Yang terbentuk. Ya, yang enggak kuat di padang gurunnya habis, selesai. Ya. Hanya yang terbentuk yang masuk Kanaan. Sama, kalau kita bicara tentang hidup yang kekal, proses. Ya. Kamu jadi orang Kristen sekarang, kalau kamu enggak sungguh-sungguh, kamu menjalani proses-proses, ada tawaran, kedudukan, harta, wanita, dan lain sebagainya yang tawaran kepadamu, apakah engkau berkata tidak dalam proses itu untuk sampai kepada hidup yang kekal? Ya. Makanya dikatakan bukan awal yang menentukan, tapi akhir yang menentukan. Ya, apakah kita tetap setia sampai pada akhirnya, atau kita mengkhianat di tengah jalan, atau kita menjadi apa itu? Seperti Yudas, menjual gurunya, menjual iman demi kedudukan, menjual iman demi kenyamanan diri, sehingga kau nggak pernah sampai kepada janji Tuhan. Ya. Nah, jadi dikatakan Yosua itu sepenuh, keduanya mengikut Yosua dan Kaleb. Keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, semua berangkat dari hati kan. Ya. Makanya dikatakan siapa yang tahu kedalaman hati seseorang. Danau Cirata boleh bisa diukur kedalamannya. Tapi hati seseorang siapa yang bisa mengukurnya? Hanya Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Kita bisa saja duduk di tempat ini seakan-akan serius mendengar, tapi benar nggak hati kita? Ya. Nanti kembali kita akan lihat pada buah-buahnya. Ya. Dari mana kamu tahu dia orang Kristen? Dari buahnya lah kamu kan. Ya, menghasilkan buah atau tidak? Kan? Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan pasti ada hasilnya. Ya, coba lihat Kaleb, Yosua, ketika mereka disuruh pergi mengintai,
hasilnya yang ya menyenangkan orang, bukan membuat orang takut gitu. Ya. Tapi yang 10 pengintai nggak memberi harapan. Nah, kita lihat di situ ya. Coba kita baca lagi di ayat 15. Ada berapa sih? Coba saya lihat dari atas ya. Sebelum 15 saya ingin baca. Nah, saya mulai dari 13 ya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dihabiskan. Ya. Habis orang yang setengah hati. Ya, yang berbuat jahat di mata Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita nggak memberikan sepenuh hati kepada Tuhan dalam ibadah, dalam doa-doa kita, sebenarnya kita berdosa sama Tuhan. Ya kan? Sama yang suruh mengembara 40 tahun. Dan proses berlangsung di situ kan. Proses berlangsung itu. Ya, sama kalau kita masuk sekolah-sekolah teologi ya. Itu proses semua di sana. Nanti akan gugur satu-satu. Ada yang gugur karena pacaran, ada yang gugur. Makanya kalau di STT itu ya nggak banyak ngomong. Ya. Kalau masih kirim-kirim surat SP1. Udah mulai ketemu langsung out. Langsung SP3. Ya karena proses tuh, ya. Nah, jadi dikatakan sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Angkatan yang tidak sepenuh hati habis di padang gurun. Ya, 40 tahun diproses. Siapa yang tahan proses itu yang lolos gitu kan. Ya, makanya kalau sepak bola atau apa itu kan sistem gugur ya. Ya, ada sistem gugur. Ya, kalah ya nggak ada kesempatan lagi. Out. Mau tidak mau dia harus sungguh-sungguh gitu. Harus mati-matian supaya tidak gugur. Ya. Nah ini ada proses. Hidup itu ada proses. Semua ada proses. Ya. Kamu sekolah ada proses. Ya. Tapi yang bertahan. Ya, makanya coba lihat. Angkatan Yosua berapa yang masuk, berapa yang sudah gugur. Angkatan kalian berapa yang gugur. Angkatan Yanti ada yang gugur. Itu proses semua. Ya kan? Yang nggak tahan proses ya out. Ya. Nah, kembali semua di sini. Dia habis. Ya, orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan habis. Ya. Mungkin kalau zaman sekarang kita nggak langsung mati secara jasmani. Secara jasmani mungkin kita masih merasa enak apa semua nggak. Tapi sebenarnya rohani kita mati. Ya, hubunganmu dengan Tuhan mati. Kalau rohanimu sudah mati, kacaulah segalanya. Ya kan? Kacau pikiran. Sebentar-sebentar gelisah, enggak jelas apa yang dipikirkan. Ada rasa takut, ada semua itu akan muncul ketika kamu enggak ada iman lagi. Ya. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika aku datang kedua kali, apakah aku masih mendapati iman di bumi? Ya. Nggak ada lagi kepercayaan sama Tuhan. Ya. Kristen sih Kristen, tapi hidupnya penuh ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Nah itu semua yang menghiasi hidupnya. Nyanyi sih nyanyi, tapi setelah nyanyi nggak ada harapan lagi. Ya. Sehingga yang terjadi salah. Karena itu dimulai dengan tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi akan ada jalan keluarnya. Ya. Akan ada jalan keluarnya. Ya. Nah, ini kembali. Siapa yang bisa melakukan itu? Ya, kita pribadi. Ya. Yang bisa bangkit itu ya kita sendiri. Ya, undang Tuhan. Kamu sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan lagi main-main sama Tuhan. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, lah pikiranmu akan selalu mengingat hal-hal yang ini yang perlu saya kerjakan, ini. Kalau kamu sungguh-sungguh sama Tuhan, tidak akan banyak kamu lakukan kesalahan. Ya. Karena Roh Kudus menyertai engkau, memberikan hikmat kepadamu.
dan kamu mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 14 dikatakan, dan sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapakmu. Ini angkatan yang lalu dah habis, ini mau ganti lagi, ini angkatan yang berontak lagi kan. Dan sekarang kamu bangkit, ganti bapak-bapakmu, suatu kawanan orang-orang berdosa, untuk menambah lagi murka Tuhan yang menyala-nyala kepada orang Israel ini. Ayat 15, jika kamu berbalik membelakangi dia, membelakangi Tuhan ya. Jika kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Ngeri lah. Ya. Kamu lama lagi, ya. Jika kamu berbalik membelakangi Tuhan, artinya kamu nggak peduli dengan Tuhan, ya. Maka kamu akan lebih lama lagi. Makanya cepat bangkit. Bangkit cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya. Jangan pernah membelakangi Tuhan. Ya. Kalau kamu membelakangi Tuhan, lebih lama di padang gurun. Padang gurun ada kehidupan enggak? Tanpa Tuhan di padang gurun kita mati. Ya, Israel bisa bertahan 40 tahun di padang gurun karena ada Tuhan. Ada tiang awan, tiang api yang menuntun mereka siang dan malam di sana. Ada Roh Kudus yang menuntun mereka di sana. Tanpa pimpinan Roh Kudus, saudara dan saya akan mati. Di padang gurun, panas, terik, nggak ada kehidupan. Yang hidup itu hanya apa? Kaktus kan? Kaktus itu menyakitkan kan? Pegang sakit. Hanya ada kesusahan, kesakitan di padang gurun tanpa ada pimpinan Tuhan di sana. Ya, maka Tuhan, firman Tuhan katakan, kalau kamu berbalik membelakangi Tuhan, membelakangi Dia, Tuhan ini, Dia besar di situ, kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya. Nyanyi huruf besar. Kamu akan lebih lama dibiarkan Tuhan. Kamu berseru-berseru tapi Tuhan tidak dengar. Karena kamu sedang membelakangi Tuhan. Ya. Satu kata yang saya sampaikan. Mari kita bertobat. Ya. Kembali cari hadirat Tuhan. Kembali cari Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita udah lihat contohnya. Yang tidak sungguh-sungguh mati semua di padang gurun. Ya. Tapi yang sungguh-sungguh mereka masuk menikmati janji Tuhan. Kembali pilihan ada pada kalian. Ada pada kita semua. Ya, kita mau sampai nggak di tujuan kita, atau mau diputar lagi lebih lama di padang gurun? Ya, Israel 40 tahun, mungkin kita mau 80 tahun, 60 tahun. Katakan umur manusia berapa? Kata Alkitab 70 tahun. Masa 70 tahun susah terus gitu? Mau susah sampai dari lahir sampai mati, mau susah? Mau nggak? Nah, gampang aja, belakangnya aja Tuhan kan. Ya. Dan sekali lagi, Tuhan jangan dipermainkan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Satu minggu kamu setia, satu minggu tidak setia. Satu minggu sungguh-sungguh sama Tuhan, satu minggu nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Satu semester baik-baik sama Tuhan. Semester berikutnya berubah lagi sama Tuhan. Jadi ya, jadilah contohlah sikap Kaleb yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya dia dari proses dari Mesir, mereka sampai ke tempat yang Tuhan janjikan. Ya. Jadi sekali lagi hati-hati. Ayat 15. Jika kamu, ini tidak bicara satu orang ya. Kamu ini banyak kan, bangsa Israel. Jika kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka kamu akan lebih lama lagi dibiarkannya tinggal di padang gurun, dan kamu akan membawa kemusnahan atas seluruh bangsa ini. Tetapi mendekatlah mereka kepadanya serta berkata,
Kami hendak mendirikan kandang-kandang kambing domba di sini untuk ternak kami dan kota-kota untuk anak-anak kami. Ini setelah mereka masuk di sungai, mau menyeberangi sungai Yordan kan. Ya. Jadi poin yang kita dapatkan hari ini, mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan dalam setiap apapun. Ya. Kamu bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, kamu pel lantai, semua kamu lakukan untuk Tuhan. Kok bisa untuk Tuhan pel lantai? Kok bisa untuk Tuhan? Ya. Kalau kamu hubungkan semua firman Tuhan, siapakah sesamamu? Ya. Tuhan Yesus katakan, jika kamu memberi air kepada orang yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu pel lantai, teman-teman bisa menikmati ibadah dengan baik, kamu sudah lakukan untuk Tuhan. Kan? Kamu bersihkan tempat tidurmu sehingga teman-temanmu bisa nyenyak tidur di situ, kamu sudah melakukan untuk Tuhan. Kamu sapu lantai halaman sampai ke sana, orang lewat melihat bagus indah, kamu sudah melakukan untuk Tuhan. Kamu masak dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mentah misalnya, enak dinikmati oleh temanmu, kamu sudah lakukan untuk Tuhan. Ya, makanya semuanya lakukan untuk Tuhan. Kamu ngobrol sama temanmu, senyum, menyapa temanmu dengan baik, selamat pagi, apa kabar, dengan senyum. Kamu selamat pagi. Selamat pagi. Kamu sudah melakukan untuk Tuhan.